Pada tahun 1615, seorang anak laki-laki lahir dalam istana Topkapi, Istanbul. Namanya Ibrahim, putra dari Sultan Ahmed I dan Kösem Sultan, yang merupakan salah satu wanita paling berkuasa dalam sejarah Utsmani. Namun, tak seperti kebanyakan pangeran Ottoman lainnya, yang dilatih dalam seni perang dan politik sejak kecil, Ibrahim justru menghabiskan masa mudanya dalam ketakutan dan isolasi. Saat Ibrahim masih kecil, sistem politik Ottoman sangat brutal terhadap para pangeran. Sultan yang berkuasa sering kali mengeksekusi saudara-saudaranya sendiri untuk menghindari perebutan takhta. Hal ini disebut hukum fratricide, yang memungkinkan seorang sultan membunuh saudaranya demi kestabilan kerajaan. Ketika Sultan Ahmed I meninggal pada tahun 1617, takhta jatuh ke tangan saudara tirinya, Mustafa I, yang dikenal memiliki gangguan mental. Namun kepemimpinannya singkat, dan dalam waktu beberapa tahun, paman Ibrahim itu digulingkan. Setelah Mustafa, giliran saudara Ibrahim, Murad IV, yang naik takhta. Murad IV adalah salah satu sultan paling kejam dalam sejarah Ottoman. Ia terkenal dengan peraturan besinya, termasuk melarang alkohol, tembakau, dan kopi, dengan hukuman mati bagi yang melanggar. Ia juga terkenal karena membunuh siapapun yang mengancam posisinya, termasuk membunuh semua saudara laki-lakinya, kecuali Ibrahim. Selama Murad IV berkuasa, Ibrahim tidak pernah melihat dunia luar. Ia dikurung dalam sebuah apartemen kecil di dalam istana Topkapi yang disebut Kafes. Kafes adalah sebuah tempat isolasi khusus untuk pangeran Ottoman. Di dalam Kafes, ia hidup dalam ketakutan, selalu berpikir bahwa suatu hari kakaknya akan membunuhnya. Ibrahim tidak memiliki pengalaman dalam memerintah, berperang, atau berdiplomasi. Ia hanya ditemani oleh pelayan selir dan ibunya Kösem Sultan. Isolasi ini membuatnya paranoid dan ketakutan. Ia sering mendengar eksekusi terjadi di luar jendelanya, membuatnya yakin bahwa ia adalah target berikutnya. Ketakutannya semakin menjadi ketika Murad IV jatuh sakit parah pada tahun 1640. Sultan yang terkenal brutal itu akhirnya wafat pada usia 27 tahun. Saat kematian Murad dikonfirmasi, para pejabat istana datang ke Kafes dan mengumumkan bahwa Ibrahim kini menjadi Sultan Utsmani yang baru. Alih-alih merasa lega, Ibrahim justru menolak keluar dari Kafes. Ia mengira ini hanyalah jebakan untuk membunuhnya. Berulang kali ia berteriak bahwa Murad IV masih hidup dan hanya menguji kesetiaannya. Butuh waktu berjam-jam sebelum ibunya, Kösem Sultan, meyakinkannya bahwa ia benar-benar telah menjadi Sultan. Akhirnya, dengan tubuh gemetar dan pikiran yang tidak stabil, Ibrahim I keluar dari Kafes untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Setelah bertahun-tahun dikurung dan hidup dalam paranoia, ia kini harus memimpin kekaisaran terbesar di dunia Islam. Namun pertanyaannya adalah, apakah Ibrahim, yang telah dikurung sepanjang hidupnya, mampu menjadi pemimpin yang kuat? Ataukah trauma dan ketidakstabilan mentalnya akan menghancurkan kekaisaran Ottoman? Sebelum lanjut nonton videonya, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Setelah akhirnya menerima takdirnya sebagai Sultan, Ibrahim I mulai menikmati kekuasaan yang selama ini jauh dari jangkauannya. Namun, masa panjangnya di Kafes telah meninggalkan luka psikologis yang mendalam, menjadikannya sosok yang tak stabil dan seringkali tidak rasional dalam memerintah. Setelah bertahun-tahun terkurung dalam kegelapan, Ibrahim melampiaskan kebebasannya dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di harem. Tidak seperti para sultan sebelumnya, yang menggunakan harem sebagai tempat diplomasi dan keturunan, Ibrahim memperlakukannya dengan cara yang eksentrik. Ia memerintahkan pencarian wanita dengan bentuk tubuh tertentu yang belum pernah ada di istana sebelumnya. Para pelayan istana dikerahkan ke seluruh penjuru kekaisaran untuk mencari wanita yang dianggap sempurna sesuai keinginannya. Salah satu legenda menyebut bahwa ia pernah memerintahkan pencarian wanita berbobot lebih dari 150 kg karena terobsesi dengan sosok tubuh yang tidak biasa. Wanita itu, yang kemudian dikenal sebagai Şekerpare, menjadi salah satu favoritnya di harem. Tak hanya dalam urusan harem, Ibrahim juga mulai menunjukkan perilaku aneh dalam kebijakan pemerintahannya. Ia mengeluarkan dekret yang tidak masuk akal, seperti melapisi pakaian dan perabotan istana dengan bulu berang-berang karena menyukai teksturnya. Pejabat istana mulai khawatir
dengan keputusannya yang impulsif dan seringkali tidak memiliki dasar yang jelas. Salah satu kejadian paling absurd terjadi ketika Ibrahim mencurigai para pejabatnya merencanakan konspirasi melawan dirinya. Tanpa bukti yang jelas, ia memerintahkan eksekusi massal terhadap banyak pejabat tinggi Ottoman, termasuk para wazir yang setia. Kekacauan mulai terjadi di dalam istana, dan para penasihatnya semakin takut berbicara langsung dengannya. Kösem Sultan, ibu Ibrahim, awalnya masih bisa mengendalikan putranya melalui nasihat dan diplomasi. Namun seiring berjalannya waktu, Ibrahim semakin tidak bisa dikontrol. Ia mulai menolak saran ibunya dan malah lebih percaya pada selir-selir di haremnya. Di tengah krisis ini, Ottoman juga mulai menghadapi ancaman eksternal. Venesia, yang selama ini menjadi musuh bebuyutan, mulai melancarkan serangan ke wilayah-wilayah Ottoman di Mediterania. Namun Ibrahim tampaknya tidak peduli dan lebih sibuk dengan urusan pribadinya di harem daripada mengurus pertahanan negara. Salah satu kisah paling mengerikan dari masa pemerintahan Ibrahim adalah kegemarannya melakukan eksperimen kejam terhadap para wanita di haremnya. Ada catatan sejarah yang menyebut bahwa ia pernah memerintahkan 280 selirnya untuk dilempar ke laut dengan alasan yang tidak jelas. Sebagian sejarawan percaya bahwa ini adalah akibat dari paranoia dan ketidakstabilan mentalnya, di mana ia mencurigai adanya konspirasi di dalam harem. Sementara Ibrahim semakin larut dalam kegilaannya, Kekaisaran Ottoman mulai menunjukkan tanda-tanda melemah. Militer tidak mendapat perhatian yang cukup, korupsi merajalela, dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan sultan mereka. Para pejabat istana mulai merencanakan sesuatu yang lebih drastis untuk menyelamatkan kekaisaran. Beberapa mulai membisikkan ide bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Ottoman adalah dengan menyingkirkan Sultan Ibrahim. Kegilaan Sultan Ibrahim I semakin tidak terkendali. Para pejabat istana, yang awalnya hanya membisikkan kegelisahan, kini mulai bergerak untuk menggulingkan sang sultan. Rakyat mulai kehilangan kesabaran, pasukan Janissary mulai gelisah, dan ancaman dari luar semakin mendekat. Kekaisaran Ottoman berada di ambang kehancuran jika sesuatu tidak segera dilakukan. Seiring waktu, paranoia Sultan Ibrahim semakin memburuk. Ia mencurigai semua orang di sekelilingnya, bahkan orang-orang yang paling setia kepadanya. Ia mulai memberikan perintah eksekusi sembarangan, membunuh para penasihatnya, dan bahkan mulai menuduh ibunya Kösem Sultan berkhianat. Dalam satu kejadian yang mengejutkan, Sultan Ibrahim menuduh semua selirnya sebagai mata-mata dan menyuruh beberapa dari mereka dilempar ke Selat Bosporus. Perintah-perintahnya semakin tidak masuk akal, dan istana mulai menjadi tempat yang penuh ketakutan dan ketidakpastian. Kehancuran ekonomi juga semakin parah. Sultan Ibrahim, dalam keinginannya untuk hidup dalam kemewahan yang luar biasa, terus menguras kas negara untuk memenuhi kebiasaannya yang boros. Pajak dinaikkan secara brutal, membuat rakyat semakin menderita. Di luar istana, kesabaran para Janissary dan ulama mulai habis. Para tentara elit Ottoman ini adalah kekuatan militer paling kuat di kekaisaran, dan mereka tidak tahan lagi melihat negara mereka dirusak oleh seorang pemimpin yang tidak stabil. Para ulama Ottoman yang selama ini mendukung kekuasaan sultan juga mulai melihatnya sebagai ancaman. Mereka mulai berdiskusi secara diam-diam dengan para pemimpin Janissary, merencanakan sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam sejarah Ottoman. Menggulingkan sultan yang masih hidup. Salah satu tokoh utama dalam konspirasi ini adalah Syekhul Islam, pemimpin ulama tertinggi di Ottoman, yang mengeluarkan fatwa bahwa Sultan Ibrahim tidak lagi layak memerintah karena kegilaannya telah membahayakan negara dan rakyat. Fatwa ini memberikan legitimasi kepada para Janissary untuk bertindak. Pada tanggal 8 Agustus 1648, pasukan Janissary yang dipimpin oleh Grand Vizier Sofu Mehmed Pasha menyerbu istana Topkapi. Mereka bergerak cepat, mengepung istana, dan menangkap para pejabat yang masih setia kepada Sultan Ibrahim. Sultan, yang tidak menyangka pengkhianatan ini, berusaha bersembunyi di dalam haremnya, tetapi para pengawalnya sendiri sudah membelot. Ia ditarik keluar dari istana dan dibawa ke benteng Yedikule, tempat yang sering digunakan untuk menahan para pangeran Ottoman yang tidak berhak atas takhta. Nah, sementara itu Kösem Sultan, yang sebenarnya masih mencintai putranya, menyadari bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkannya. Ia malah diam-diam mendukung kudeta ini demi menyelamatkan kekaisaran. Di dalam tahanannya,
Sultan Ibrahim masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah digulingkan. Ia terus mengamuk, meneriakkan perintah yang tidak lagi memiliki arti. Namun keputusan sudah dibuat. Beberapa hari kemudian, pada 18 Agustus 1648, Sultan Ibrahim dieksekusi dengan cara dicekik menggunakan senar busur, metode khas Ottoman untuk menyingkirkan anggota keluarga kerajaan. Saat nyawanya dicabut, berakhirlah salah satu bab tergelap dalam sejarah Kekaisaran Ottoman. Takhta kemudian diberikan kepada putranya yang masih muda, Mehmed IV, yang saat itu baru berusia 7 tahun. Kekuasaan kembali ke tangan Qasim Sultan, yang menjadi wali raja untuk cucunya dan berusaha mengembalikan stabilitas kekaisaran. Meskipun pemerintahannya penuh kekacauan, kisah Sultan Ibrahim I tetap menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah Ottoman. Ia adalah contoh bagaimana seorang pemimpin yang tidak stabil dapat menghancurkan negaranya sendiri. Setelah kematiannya, Kekaisaran Ottoman butuh bertahun-tahun untuk pulih. Para sultan berikutnya belajar dari kesalahan ini, dan sistem pemerintahan Ottoman pun semakin diperketat agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Namun satu hal tetap menjadi misteri. Apakah Ibrahim I memang benar-benar gila sejak awal, ataukah sistem kafes yang mengubahnya menjadi monster?